disebabkan oleh adanya sinyal masukan atau respon sistem terhadap sinyal input. Nah, serupa dengan sistem waktu kontinu, pada sistem waktu diskrit ini, ya, zero state response atau respon sistem terhadap sinyal impuls, terhadap sinyal masukan, ya, respon sistem terhadap sinyal masukan itu akan merupakan konvolusi antara, ya, respon impuls sistem, ini sifat sistem, ya, karakteristik sistem yang dikonvolusikan dengan sinyal masukan. Ya. Oke, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu karakteristik sistem yang disebut dengan respon impuls. Nah, respon impuls ini, kalau bahasan kita adalah analisis respon dalam kawasan frekuensi, ya, atau analisis dengan menggunakan metode transformasi, maka respon impuls ini sering disebut sebagai fungsi transfer sistem, gitu ya. Kalau analisis kita dalam kawasan frekuensi, maka respon sistem terhadap sinyal masukan itu merupakan hasil perkalian antara respon impuls yang disebut fungsi transfer dengan sinyal masukan. Ya. Tapi karena bahasan kita adalah respon dalam kawasan waktu, maka respon sistem terhadap sinyal masukan akan kita cari dengan konvolusi antara respon impuls dengan sinyal masukan. Nah, mari kita lihat dulu respon impuls dan kenapa itu kita pergunakan. Oke. Nah, jadi Mas ingat ya, sinyal impuls itu seperti apa? Sinyal impuls kan ini ya. Oke. Jadi dia punya nilai 1 pada saat K sama dengan 0. Dan nilai sinyal selain K sama dengan 0, nilainya 0. Nah, ini sinyal impuls. Nah, sekarang perhatikan contoh sinyal diskrit yang di sebelah kiri layar ini. Ya. Contoh sinyal waktu diskrit FK. Perhatikan. Ya. Sinyal ini kan bisa saya katakan sebagai hasil penyembulahan atas sinyal pertama yang ini. Jadi ada satu sinyal yang nilainya 0 semua saat K tidak sama dengan min 2. Saat K sama dengan min 2, nilainya sama dengan F min 2 di sini. Nah ini. Sama dengan ini nilainya. Oke, sinyal ini saya tambahkan dengan sinyal yang kedua ini. Jadi, satu sinyal yang nilainya hanya ada pada saat K sama dengan min 1. Nilai sinyal saat K tidak sama dengan min 1, ada nilainya tapi nilainya 0. Ya, sama ya, jadi yang tadi juga bukan tidak ada sinyal, tapi nilainya 0. Oke, kemudian saya tambahkan dengan sinyal yang ini, dan tambahkan dengan sinyal yang keempat ini. Kalau keempat sinyal ini saya tambahkan, kan saya mendapatkan sinyal masukan ini. Ya. Jadi, sinyal yang pertama ini, kalau kita lihat, ini adalah sinyal impuls yang digeser ke kiri 2 satuan waktu, dan nilainya tidak 1. Ya, kalau nilai sinyal impuls kan 1. Ini tidak 1, tapi nilainya saat F K-nya sama dengan min 2. Ya. Jadi, sinyal yang kiri ini adalah sinyal impuls. Sinyal impuls kan di sini ya. Nah, ini kan impuls 1 gitu kan. Sinyal impuls yang merah ini, kalau saya geser ke kiri,
ya, 2 satuan maku, ya. Kemudian amplitudenya kita sesuaikan, kita kalikan dengan F saat K-2. Nah, inilah sinyalnya. Kemudian sinyal yang sebelah kanan atas ini adalah sinyal impuls yang saya geser ke kiri 1 satuan waktu. Nah, sehingga persamaannya delta K+1. Dan tinggi sinyalnya F-1. Ya, F saat K-nya -1. Kemudian sinyal yang kiri bawah, ini adalah sinyal impuls. Ya, sinyal impuls di sini. Cuma kalau sinyal impuls itu kan nilainya 1. Nah, ini tidak 1, tapi nilainya setinggi F saat K-nya 0. Ya. Oke, sinyal kiri yang bawah ini sama dengan sinyal delta K dikalikan F0. Jadi, impulsnya tidak digeser. Ya. Sedangkan sinyal yang kanan, ini bawah ya, ini adalah sinyal impuls yang digeser ke kanan 1 satuan waktu dengan tinggi sinyal F1. Nah, kalau saya jumlahkan sinyal ini, ya, saya mendapatkan sinyal masukan. Ya. Sehingga sinyal masukan ini bisa saya tuliskan dengan sinyal masukan ini bisa saya tulis menjadi FK sama dengan sinyal yang kiri atas delta K+2 dikalikan F angkanya -2 ditambah yang berikutnya delta K+1 dikalikan F saat K-nya -1 ditambah status di bawah ya delta K ya saat K-nya 0 ditambah delta K-1 ya saat K-nya 1. Nah, perhatikan ya bahwa sebarang sinyal waktu diskrit itu kita bisa representasikan dengan deretan penjumlahan sinyal-sinyal impuls seperti ini. Ya. Sehingga kalau suatu sistem kita sudah tahu ya respon impulsnya seperti apa, karena sistem itu linear yang berlaku prinsip superposisi, maka kita bisa mencari respon sistem terhadap sinyal masukan apapun bentuknya jika kita sudah tahu respon impulsnya. Oke. Ya. Jadi sebarang sinyal waktu diskrit, nah ini kita bisa nyatakan dalam penjumlahan sinyal-sinyal impuls. Ya. Karena sistem kita diskrit, maka deret penjumlahan tadi kita bisa tuliskan dengan bentuk yang di bawah ini ya. F sama dengan sigma dari M mulai tak terhingga sampai tak terhingga Fm dikalikan delta K min M. Nah, jadi sinyal impuls yang tergeser. Oke. Nah, zero impulse itu adalah respon sistem terhadap sinyal masukan. Ya, jadi kita tidak mempertimbangkan kondisi awal ya di sini ya, karena kondisi awal tadi sudah diperhitungkan di zero input ya. Ini respon impuls, ini merupakan zero state respon, di mana sinyal masukannya berupa sinyal impuls. Kalau kita gambarkan secara simbolis, ada satu sistem, kemudian masukannya sinyal impuls delta K, keluarannya YK tadi kita simbolkan khusus dengan HK ya. Jadi HK adalah respon impuls sistem.
Ya, kalau saya tuliskan dalam menggunakan persamaan polinomial karakteristiknya. Nah, di sini ada kekeliruan ya. Mohon maaf, mungkin dikoreksi yang keliru. Ini bukan QD tapi QE ya. Ini keliru. Saya menggunakan Q untuk persamaan linear sistem waktu kontinu ya. Padahal ini sistem waktu discrete. Jadi D-nya kita ganti dengan E ya. Oke, mohon dikoreksi. Ya. Oke. Oke, sinyal impuls itu sifatnya adalah dia muncul sesaat saat K sama dengan 0, ya kan? Saat K sama dengan 0, sinyal impuls itu ada nilainya 1. Ya. Tetapi begitu K-nya tidak sama dengan 0, nilai sinyal impuls sama dengan 0. Ya, sehingga saat K tidak sama dengan 0, sesungguhnya respon sistem akan berupa zero input respon. Tanda petik ya. Karena si impuls hanya muncul nilainya tidak 0 saat K sama dengan 0. Ada yang ingin bertanya? Enggak ya? Oke. Oke. Sekali lagi, D-nya kita ganti dengan E ya. Maaf ini keliru. Oke. Jadi respon ditentukan oleh polimer karakteristik tentunya ya. Jadi polimer karakteristik kita dapatkan akar karakteristik. Oke. Nah, respon impuls bisa dirumuskan dengan rumus seperti ini. HK sama dengan B0 per A0 delta K ditambah YNK UK. Nah, UK ini step function, masih ingat ya? Jadi, sinyal yang membentuk sinyal kausal. Ya, jadi, sinyal sebelum K sama dengan 0, itu akan sama dengan 0 jika kita kalikan dengan UK ini, ya, sinyal UK ini. Sehingga sinyal, persamaan sinyal, itu kita mulai saat K sama dengan 0. Oke, kemudian di respon impuls ini ada B0 per A0 dikalikan delta K. Jadi kadang-kadang respon impuls itu bentuk sinyal impulsnya keluar di respon impuls, tapi tidak selalu. Ya. Jadi B0 dan A0 itu adalah koefisien, ya, koefisien pada persamaan umum dari sistem linear karakteristik seperti ini. B0, A0 dan B0 dengan syarat saat M sama dengan N. Ya. Kalau orde di sinyal keluaran tidak sama dengan di sinyal masukan, maka B0 akan sama dengan 0. Ya. Sehingga ini tidak muncul. Ya. Yang muncul hanya ini. Oke, kemudian YNK ini adalah kombinasi linear mode karakteristik dari sistem. Ya, ingat kombinasi linear berarti kita tinggal menjumlahkan saja mode karakteristik. Kemudian kita tambahkan koefisien ya, apakah C1, C2, C3 dan seterusnya. Dan koefisien tadi dicari dengan menggunakan kondisi awal. Nah, karena yang kita bahas adalah zero state, bukan zero input, maka kondisi awal yang digunakan untuk mencari, ya, untuk mencari kondisi awal, untuk mencari C, ya, koefisien C dalam respon ini, itu kita gunakan kondisi awal yang ini. Ya, jadi nilai respon impuls sebelum K sama dengan 0, nilainya 0. Lalu, respon impuls saat K sama dengan 0, saat K sama dengan 1, kalau perlu saat K sama dengan 2, ya.
dan seterusnya itu kita cari dengan proses iteratif. Ya.